Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Pada suatu hari, hiduplah seorang pangeran yang bernama Prabu Siliwangi Purnama. Dia memimpin kerajaan di Pajajaran. Dia memiliki hobi memburu dengan panah busur. Tanpa bantuan alat apapun, dia bisa memanah hewan apapun. Dan pada suatu hari, dia sedang memburu hewan tuannya. Dan tanpa disadari, dia telah tersesat di hutan itu. Dan beberapa waktu kemudian, dia pun telah tersadar. Aku sudah tersesat di hutan ini dan gak tahu lagi jalan pulang. Dan sang Prabu pun berniat untuk beristirahat sejenak. Dan dia pun pada beberapa waktu kemudian, dia melihat sesosok wanita dari kejauhan. Dan dia pun merasa lega atas apa yang dilihatnya. Dan dia pun bergegas pergi ke wanita itu. Saat sudah sampai, baik, bolehkah kamu menunjukkan jalan pulang kepada saya? Mengapa kamu bisa ada di hutan ini? Saya sudah lama berada di sini karena tersesat setelah mengejar hewan buruan saya. Oh, jadi kamu sudah tersesat ya? Baiklah, saya akan menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menepati apa syarat itu. Baiklah Tuan, saya akan menepati syarat yang kamu berikan. Syaratnya, kamu harus tinggal bersamaku untuk beberapa waktu. Karena aku sudah lama tinggal di hutan ini. Dan sang pangeran pun tidak keberatan dengan apa permintaan perempuan itu. Dan perempuan itu pun mengajak sang pangeran ke rumah wanita itu. Saat sudah sampai, pangeran pun berkata, "Apakah kamu siap? Apakah kamu tinggal di sini? Mengapa kamu bisa tinggal di tengah hutan ini?" Wanita itu hanya mensenyum kepada pangeran itu dan tidak berkata apa-apa saja, dan mempersilahkan sang pangeran untuk masuk ke dalam rumahnya. Selang beberapa waktu kemudian, sang pangeran mulai mencintai sang wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Dan tanpa disadari, sang pangeran sudah lama tinggal di tengah hutan itu. Dan sang pangeran memutuskan untuk keluar dari tengah hutan dan meminta izin kepada istrinya. "Wahai istriku, bolehkah saya untuk keluar dari tengah hutan ini?" Sang istri itu berjawab, "Baiklah, saya akan menunjukkan jalan keluarnya. Dan saya akan mengutus salah satu prajurit saya untuk mengantar kamu keluar dari tengah hutan ini." Baiklah, sang pangeran pun keluar dari tengah hutan itu dan memimpin kembali kerajaan di Pajajaran. Dan warga-warga di sana sangat menyambut kedatangan pangeran karena mengira sang pangeran sudah tiada lagi. Dan karena kesibukan yang dimiliki oleh pangeran itu, dia telah melupakan istrinya yang di tengah hutan. Selang beberapa waktu kemudian, dia pun sudah melupakan istrinya yang di tengah hutan. Dan pada di malam hari, dia sedang tertidur dan mendengar suara tangisan bayi. Dia pun bergegas untuk keluar dari rumahnya untuk melihat di luar ada apa. Dan dia melihat sesosok bayi yang tergeletak di muka pintu rumahnya.
Sang pangeran itu pun mengambil bayi itu untuk menyerahkan kepada dayang istana. Dan sang pangeran pun melihat sebuah cahaya yang menyilaukan mata. Di balik cahaya itu muncullah sesosok wanita yang tidak asing bagi sang pangeran. Dan dia adalah istri pangeran yang tinggal di tengah hutan. Selang beberapa waktu kemudian, wanita itu pun diberi nama Putri Kadita. Putri Kadita hidup dengan cantik dan jelita dan tumbuh dengan baik. Putri Kadita punya sifat baik dan rajin. Dia suka membantu orang lain dan menolong orang lain. Dengan kecantikan Putri Kadita, sang pangeran pun teringat kepada istrinya yang berada di tengah hutan. Sudah beberapa kali dia pergi ke tengah hutan untuk melihat istrinya yang berada di tengah hutan itu. Dan dia tidak menemukan istrinya di sana. Dan sang pangeran pun memutuskan untuk menikah lagi. Dan dia pun berminta izin kepada anaknya. Anakku, bolehkah saya menikah lagi? Putri Kadita pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Selama beberapa waktu kemudian, pangeran pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Dewi Mutiara. Dan Dewi Mutiara hamil dan dia memiliki anak lelaki, dan seluruh masyarakat istana menyambut dengan bahagia. Tetapi sejak kehamilan Dewi Mutiara sangat jahat dan suka memerintah. Pada suatu hari, Kakanda, saya ingin makan makanan mewah seperti pas jamuan istana. Baiklah, Dewi Mutiara, saya akan tujuinya. Apa yang kamu minta? Dewi Mutiara makan dengan lahap apa yang ada. Dan dia sangat jahat. Dan dia memutuskan untuk mengusir Putri Kadita dari istana. Dan pada suatu hari, dia pergi ke sebuah dukun sakti untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dan dia rela membayar mahal demi Putri Kadita pergi. Dan tiba-tiba muncul asap tebal dan busuk di atas kepala Putri Kadita. Tetapi Putri Kadita tidak menyadarinya. Apa ini? Badanku banyak bentek-benteknya. Dan sang pangeran berkunjung kepada Putri Kadita dan menanyakan, ada apa kamu, anakku? Mengapa bintik banyak di badanmu? Putri Kadita pun terbaring sakit. Dan sang pangeran memanggil tabib-tabib dari penjuru negeri untuk menyembuhkan Putri Kadita. Tetapi Putri Kadita tidak bisa disembuhkan. Dan Dewi Mutiara pun mengeluarkan sifat jahatnya yang mengusir Putri Kadita. Dan dia berkata kepada suaminya, Kakanda, sebaiknya kamu mengusir Putri Kadita. Bisa saja dia menular ke bayi kita dan rakyat kita. Dan kakak dan raja itu pun mulai terhasut dengan bisikan jahat Putri Dewi Mutiara. Dan dia pun mengusir Putri Kadita dari istana. Dan Putri Kadita sangat sedih dan dia pergi ke tengah hutan memutuskan untuk bertapa. Saat sedang bertapa, dia mendengarkan bisikan, pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Dan Putri Kadita tidak ragu untuk pergi ke pantai selatan. Saat sudah sampai di pantai selatan, dia kebingungan.
dia harus berbuat apa, karena dia hanya melihat khas pantai selatan. Dan tiba-tiba muncullah bisikan yang tadi dan berbisik, lompatlah ke dalam laut, menyatulah ke dalam alam sekitar. Dan sang putri Kadita pun tidak ragu-ragu untuk melompat dari tebing ke lautan. Dan putri Kadita pun hilang bintik-bintik dan luka yang muncul di badannya. Dan putri Kadita pun untuk membalas kebaikan apa yang dia dapatkan. Dan dia pun membangun istana di pantai dan mengumpulkan ribuan pasukan. Semenjak itulah putri Kadita disebut sebagai Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Terima kasih, hanya itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya.